Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi pengenalan website yang udah kalian catat sebelumnya, dan di sini akan saya coba jelaskan melalui video. Nah, mungkin langsung aja ya. Jadi kita mulai pembahasannya dari pengertian websitenya itu apa, dan nanti detailnya akan saya jelasin. Jadi, berdasarkan pengertiannya, website itu adalah kumpulan halaman berisi informasi yang biasa diakses lewat jalur internet. Nah, di sini bisa kalian lihat saya menebalkan beberapa kata kunci. Ini nantinya akan ngebantu kalian supaya paham pengertian atau maksud dari website itu seperti apa. Ya, di sini kita coba untuk telaah pengertiannya. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi. Nah, informasi di sini bisa kalian sebut juga sebagai konten. Nah, konten itu bentuknya berbagai macam. Ada yang kontennya bentuknya hanya berupa teks aja. Terus kemudian ada juga mungkin buat website yang menarik itu biasanya mereka menampilkan kontennya dalam bentuk gambar, audio, atau video. Kayak misalnya YouTube. YouTube itu kan website ya. Nah, mereka menampilkan kontennya dalam bentuk video dan juga audio. Nah, jadi yang disebut website itu adalah kumpulan halaman. Berarti kalau misalnya kita sebut kumpulan, otomatis di dalam website tersebut ada banyak halaman, dan tiap halamannya itu menampilkan informasi atau menampilkan konten tertentu. Ya, kalau yang misalnya kontennya teks bisa aja kayak berita ya, berita, website berita contoh kayak Kompas atau misalnya CNN, mereka menampilkan kontennya dalam bentuk teks dan lain-lain. Bisa kalian searching sendiri contohnya, ada banyak ya. Kemudian website ini hanya bisa kita akses melalui internet. Jadi kalau misalnya kita offline, dalam artian nggak ada kuota, nggak ada data, nggak terkoneksi dengan internet, maka kita nggak bisa mengakses atau membuka website. Kemudian yang berikutnya, secara teknis, website tergabung ke dalam suatu domain atau subdomain tertentu. Di sini lagi-lagi ada beberapa kata yang saya tebalkan, nanti saya jelasin. Tapi di sini maksudnya adalah website-website itu nantinya disimpan ke dalam suatu domain atau subdomain tertentu. Jadi tiap kumpulan halaman yang ada di dalam website itu beserta kontennya nanti kegabung dan kesimpan ke dalam suatu domain. Nah, domain itu sederhananya adalah alamat dari websitenya. Contoh domain, misalnya kayak www.facebook.com. Nah, itu disebutnya adalah domain. Domain itu adalah alamat dari suatu website. Jadi, misalnya domainnya kan www.facebook.com. Oh, berarti di dalam domain tersebut itu isinya adalah kumpulan halaman yang berisi informasi mengenai websitenya Facebook misalnya. Mulai dari halaman profil, kemudian halaman apalagi halaman chat, halaman pertemanan dan segala macamnya. Jadi semua halaman websitenya Facebook itu disimpan di dalam domain ini, yaitu www.facebook.com. Kemudian di sini ada juga selain disimpan ke dalam domain, dia juga bisa aja disimpan ke dalam subdomain. Nah, kalau subdomain itu sederhananya adalah bagian dari suatu domain. Jadi bagian kecil dari domain. Domain itu kan apa ya, alamat luasnya lah, alamat lengkapnya gitu. Misalnya kalau kita ibaratin sebagai alamat, domain itu kayak provinsi, misalnya provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah, provinsi, di dalam provinsi kan kita tahu ada banyak kecamatan, ada banyak kabupaten. Nah, subdomain itu prinsipnya seperti itu atau konsepnya seperti itu. Jadi bagian kecil dari suatu domain. Contoh, misalnya kalau sekolah kita untuk nyimpan websitenya, kita punya domain yang namanya smktarpan1.sch.id. Nah, ini adalah domain utama dari apa namanya, sekolah kita. Jadi semua website yang kita punya itu disimpannya di dalam domain ini. Nah, kemudian di dalam domain ini kita juga bikin beberapa subdomain. Kita juga bikin beberapa alamat yang lebih kecil lagi untuk nyimpan website yang berbeda. Contoh, kalian mungkin udah tahu, kita punya website e-learning. Nah, website e-learning itu kita simpannya ke dalam alamat yang berbeda, ke dalam subdomain yang berbeda, yaitu e-learning.smktarpan1.sch.id.
Tapi di sini kalau kalian lihat dari penulisan subdomainnya, ujungnya tetap sama, ujungnya tetap mengacu ke domain utamanya, yaitu smk81.sch.id. Kemudian selain itu juga kita punya aplikasi email sendiri yang digunakan oleh guru sama staff. Ini kita simpan ke dalam satu subdomain yang namanya adalah mail.smktarapan1.sch.id. Nah, lagi-lagi kalian bisa lihat ujung alamatnya dia tetap mengacu ke satu domain utamanya, yaitu smktarapan1.sch.id. Meskipun di awalnya itu ada perbedaan nama ya. E-learning berarti ini buat nyimpen websitenya e-learning. Kemudian kalau mail berarti ini buat nyimpen website aplikasi mail atau email dari SMK Tarapan 1 sendiri. Jadi seperti itu untuk domain sama subdomain ya. Jadi kita rangkum lagi, website itu adalah kumpulan halaman yang artinya halamannya pasti ada banyak dan tiap halamannya berisi konten atau informasi. Bentuknya bisa aja gambar, bisa aja teks, bisa aja suara, atau bisa aja dalam bentuk video. Nah, kemudian kumpulan halaman tersebut itu disimpan ke dalam domain atau subdomain. Contoh domainnya misalnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya supaya makin memperjelas website itu apa aja, di sini contoh website itu banyak banget, tapi di sini saya tampilkan beberapa buat contoh. Dan website itu tergantung kategorinya ya. Jadi ada yang kategorinya hiburan, ada yang kategorinya sosial media, ada yang kategorinya media informasi dan segala macamnya. Kalau misalnya hiburan, yang kategorinya hiburan maksudnya, ini ada website yaitu YouTube. YouTube mungkin kalian udah pada tahu ya. Itu adalah platform atau website untuk nyari video gitulah istilahnya ya. Jadi kontennya nanti yang disimpan di sini adalah video atau gambar gitu. Kemudian yang kedua ada Google. Nah, Google itu bisa disebut sebagai website juga. Di sini kategorinya adalah search engine. Nah, search engine itu adalah alat untuk mencari informasi di di internet gitu. Jadi kalau kalian mau cari apapun, mau mencari materi, tugas atau misalnya video segala macam, kalian bisa cari lewat Google. Nah, Google juga itu adalah salah satu contoh website, tapi kategorinya di sini masuknya ke search engine atau alat pencari informasi. Kemudian Facebook, Instagram, Twitter udah pada tahu lah ya. Itu juga adalah website, tapi di sini kategorinya mereka masuk ke sosial media atau media sosial. Terus yang berikutnya, kalau yang kategorinya media informasi atau berita, di sini 3 contoh aja ya, yaitu Kompas, Tribun, sama CNN. Itu adalah website-website yang kategorinya termasuk media informasi atau berita. Karena mereka menampilkan kontennya dalam bentuk berita. Berita itu kan tergabung dari teks dan juga biasanya ada gambarnya. Nah, Kompas, Tribun sama CNN itu website yang kontennya tentang berita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian eh ada beberapa konsep yang harus kalian paham. Jadi, kenapa sih website itu bisa berjalan? Kenapa website itu bisa ada? Apa sih yang bikin website itu ada? Jadi, di sini saya akan jelasin peranan www sama http untuk website. Kenapa mereka itu penting untuk adanya website di internet ini. Saya minimize dulu. Jadi, kalau misalnya kalian udah nyatet bener-bener, di situ saya udah siapin pengertian www itu apa dan http itu apa ya. Kita baca dulu. Www atau World Wide Web ini adalah sebuah sistem di internet yang di dalamnya terdapat website yang dikenali melalui URL dari website tersebut. Nah, untuk www sama http ini mungkin biar jelas saya coba gambar aja ya si penjelasannya, biar ngasih visualisasi ke kalian juga. Oke, misalnya di sini anggap kotakan besar ini adalah internet ya. Ini kita kasih teks internet. Jadi internet itu luas, luas banget, terlalu luas kalau misalnya pengen kalian ukur. Karena ini mencakup seluruh dunia bahkan lebih kalau misalnya mau dijelasin. Jadi internet itu kan magical gitu ya, ajaib gitu ya, bisa
menghubungkan orang-orang banyak dari negara manapun dengan sejauh jarak apapun. Nah, internet itu dulu sebelum adanya website, mereka itu layanannya terbatas. Dalam artian terbatas, cuman ada eh, yang pertama email. Jadi email itu salah satu yang paling duluan dirilis, salah satu layanan internet yang duluan ada dibanding website. Kemudian selain email juga ada yang namanya FTP. FTP. FTP itu buat berbagi file, tapi jangkauannya nggak seenak kita kayak ngedownload atau ngupload file seperti sekarang gitu. Jadi versi sederhana dalam berbagi file gitu. Nah, jadi dulu itu internet itu layanannya cuma terbatas. Dulu itu yang paling ngetren adalah email sama FTP. Nah, sebenarnya lewat email sama FTP sendiri, kita itu udah bisa berkomunikasi satu sama lain. Misalnya kita pengen ngirimin gambar atau video, kita bisa pakai email. Terus pengen ngirim dokumen yang besar, misalnya kita bisa pakai FTP. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai email dan FTP, ini kita hanya berbagi kontennya itu ke orang-orang tertentu aja. Jadi misalnya kita ngirimnya ke bos kita, ya udah, berarti konten yang kita kirimin itu hanya bisa dilihat sama bos kita. Gitu juga sama dengan FTP. Kalau misalnya kita ngasih dokumennya itu ke sekretaris kita misalnya, ya udah berarti yang bisa ngelihat dokumennya hanya sekretaris kita aja. Nah, berikutnya ada sebuah sistem baru di internet yang namanya itu adalah www. Nah, www ini saya gambarinnya gede aja ya. Ini garis merah, kotak merah, sorry, anggap aja www. Nah, www ini adalah sebuah sistem di mana di dalamnya itu terdapat website-website tadi. Jadi kalau kalian pengen nanya website itu disimpannya di mana, website itu disimpannya di dalam si sistem www ini. Jadi di dalamnya itu kita gambarin dulu ya websitenya. Misal kita kasih warna kuning. Oke. Ini anggap di dalamnya ada banyak website gitu ya. Website, website, website. Iya, pokoknya banyak lah ya. Website segala macam. Karena pada dasarnya si www ini emang bener menampung banyak website di dalamnya. Nah, kita kasih teks dulu. Yang kuning ini namanya adalah website. Nah, jadi di dalam www ini ada banyak website yang tertampung di dalam sistem www-nya. Kemudian seperti yang tadi udah dijelasin, jadi tiap website itu kan punya kontennya masing-masing ya. Ada kontennya teks, terus audio, video, terus ya macam-macam lah kontennya ya. Semuanya si websitenya itu sama semua kontennya disimpannya di dalam www. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngakses salah satu website, contoh di sini misalnya kita kasih ini misalnya websitenya Facebook gitu ya. Nah, FB misalnya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngebuka websitenya Facebook di sini, anggap kita ada di luar gitu ya. Kalau misalnya kita pengen ngakses websitenya Facebook atau ngebuka Facebook istilahnya, maka kita harus masuk ke dalam www, tentunya harus terkoneksi dengan internet. Kalau misalnya kita udah masuk ke dalam www, baru kita bisa mengakses websitenya Facebook ya. Sementara kalau misalnya kita buka email sama FTP, kita nggak harus nyentuh www ini. Karena www ini hanya menyimpan website-website di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita pengen buka email atau FTP, kita nggak perlu masuk ke dalam sistem www. Tapi kalau misalnya kita pengen ngebuka website, otomatis kita harus ngebuka sistem www-nya. Nah, caranya gimana supaya kita bisa masuk ke dalam sistem www-nya ini? Caranya adalah kita harus menggunakan suatu alat. Kita kasih warna dulu. Warnanya apa ya misalnya? Pink deh. Ungu, sorry. Nih misalnya
eh kita bikin kotak. Nah, jadi supaya kita bisa masuk ke dalam www-nya ini, kita harus menggunakan suatu aplikasi atau suatu alat dan namanya adalah browser. Nah, kenapa browser? Jadi kalau kalian lihat di apa namanya si materinya itu, browser ini fungsinya untuk ngebuka website yang ada internet. Jadi kalau misalnya kita menggunakan browser untuk apa namanya nyari website atau ngebuka website, otomatis kita itu masuk ke dalam www-nya. Tanpa menggunakan browser, kita nggak bisa masuk ke dalam www-nya. Jadi kalau misalnya kita pakai browser, otomatis kalau kita cari apapun, sorry, bentar. Benar. Eh, jadi jadi kalau misalnya kita pakai browser untuk nyari apapun di internet, kita larinya nggak ke sini atau kita larinya nggak ke FTP, tapi kita larinya otomatis ke dalam sistem www. Misal, kita lagi nyari di browser ya, misalnya kita ketik gambar bunga gitu di Google misalnya. Nah, maka yang terjadi adalah si browser ini dia bakal langsung nyari informasi atau kontennya dengan kata kunci ini ke dalam sistem www. Terus dia bakal nyari nih, apa aja sih website-website yang kontennya ada hubungannya tentang kata kunci gambar bunga. Nah, setelah ketemu misalnya dicari dulu ya di sini. Dicari dulu sama si browsernya. Kemudian kalau misalnya udah ketemu, dari www-nya dia bakal ngebalikin informasi. Ini aja lah ya. Dari sininya, dari www-nya, dia bakal ngebalikin informasinya ke browser. Dia bakal ngasih respon. Responnya apa? Responnya adalah konten-konten yang ada hubungannya dengan gambar bunga. Misalnya ditampilkan tuh gambar bunga bunga mawar misalnya, bunga melati, atau misalnya ada artikel-artikel yang muncul mengenai gimana caranya uh, merawat bunga apa gitu ya. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Semoga sedikit-sedikitnya penjelasan saya yang absurd ini bisa ngasih penjelasan ke kalian. Jadi, salah satu yang penting, yang berperan penting adanya website di internet itu adalah sistem www. Tanpa www, kita itu nggak bakal bisa ketemu sama yang namanya website, ya. Nah, kemudian mungkin satu lagi yang saya lupa jelasin yaitu soal HTTP. Jadi, ini mungkin harus agak flashback ke belakang. Pada saat browser ini nyari informasi ke dalam www, dia ini menggunakan suatu protokol khusus supaya dari browser ke www ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar informasi kayak tadi. Misalnya dari browser, dia nyari gambar bunga, terus dari www-nya dia bisa ngasih balasan yaitu semua konten yang berkaitan dengan gambar bunganya ditampilin atau dibalikin lagi ke browsernya. Nah, pada saat komunikasi seperti itu, dia itu berkomunikasi menggunakan satu protokol yang namanya adalah HTTP. Atau HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP itu adalah anggap aja cara untuk berkomunikasi di dalam internet. Jadi kalau misalnya kita lagi searching sesuatu di website tentunya, maka protokol yang kita pakai itu adalah protokol HTTP. Jadi mungkin penjelasan dari www sama HTTP itu seperti itu.